Selamat siang Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi saya hari ini akan ngasih sedikit tips. Jadi bukan tutorial kali ini, hanya tips saja bagaimana Bapak Ibu tata cara mendaftarkan email Sakti untuk implementasi Sakti full modul tahun anggaran 2022. Jadi, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya mungkin di sosialisasi lalu juga udah dijelasin ya, kalau misalnya Januari 2022 kita sudah harus menggunakan Sakti untuk mulai melakukan pembayaran, yaitu dimulai dengan pembayaran gaji induk Januari 2022. Nah, sekarang kita masuk fase pendaftaran apa dulu nih? Yang kita siapin sekarang itu hanya ada dua macam ya. Yang pertama itu adalah eh, email saktinya disiapin dulu. Kemudian yang kedua yang harus kita siapkan itu adalah eh, user sakti dan OTP-nya. Jadi ada dua macam. Yang pertama itu ada email saktinya, yang kedua itu adalah user sakti dan OTP-nya. Jadi ada dua macam yang harus Bapak Ibu siapkan dalam rangka implementasi Sakti 2022. Nah, setiap KPPN pasti sudah menyampaikan time list nih kepada Bapak Ibu. Jadi saat ini jadwalnya saya daftarin email. Oh, saat ini bulan ini saat ini daftar user misalnya. Nah, itu kan udah dijelasin ya. Tapi mungkin Bapak Ibu masih bingung. Saya bagi role-nya ini bagaimana? Berapa email yang harus saya daftarkan? Berapa orang yang nantinya akan saya ajukan ke KPPN? Itu kan yang jadi pertanyaan besar gitu ya. Nah, ini saya coba buat sedikit penjelasan ya eh, supaya lebih jelas saja gitu ya. Lebih mudah lah Bapak Ibu memahami. Oke, ini saya punya sedikit materi. Oke, ini persiapan implementasi Sakti full modul ya. Jadi kira-kira apa sih yang harus disiapkan gitu ya. Di sini saya akan fokus pada pemetaan role-nya dulu. Jadi kira-kira Bapak Ibu bisa bisa apa ya, ngira-ngira lah. Oh, berapa sih yang orang yang harus saya daftarkan gitu ya. Oke. Kita masuk ruang lingkup aplikasi Sakti. Jadi Sakti itu pada dasarnya menggantikan semua aplikasi ini Bapak Ibu. Jadi RKKL DIPA, SIMAK BMN, persediaan, kemudian SAS, Silabi, Saiba, ini akan menjadi modul-modul dalam aplikasi Sakti. Semua pengguna aplikasi inilah yang jadi sasaran nih ketika Bapak Ibu mau migrasi ke Sakti nanti. Sebagai contoh seperti ini, kalau dia sehari-hari bekerja sebagai operator SaaS misalnya kan, berarti dia jadi operator di modul komitmen dan modul pembayaran. Kalau dia misalnya sehari-hari megang silabi karena dia bendahara mungkin kan, nah itu megangnya modul bendahara. Nah, yang sehari-hari pegang Saiba, dia pegang modul pelaporan. Kalau dia pegang persediaan berarti modul persediaan. SIMAK BMN modul aset, RKAKL berarti modul penganggaran. Nah, saat ini kita sudah implementasi nih untuk modul penganggaran dan admin. Jadi normalnya setiap satker itu sudah punya user untuk modul anggaran dan modul admin. Dua-dua ini kalau sudah ada ya nggak perlu daftarin. Yang perlu Bapak Ibu pikirkan itu adalah bagaimana mendaftarkan yang lain. Jadi sekarang bisa tahu ya apa yang harus Bapak Ibu petakan. Oh, kalau selama ini dia jadi operatornya bendahara nih megang silabi, berarti dia pegang modul bendahara. Itu ya. Itu. Kemudian kalau dia SAS, dia harus pegang modul komitmen, kemudian modul pembayaran. Nah, kurang lebih penjelasan role-nya seperti ini. Satu-satu akan saya bahas nih ya. Oke, ini modul admin. Modul admin mungkin udah pada paham ya tugasnya ya. Intinya modul admin itu mengadministrasikan data user, data referensi, user manual, dan database. Nah, ini semua yang menata usahakan itu adalah admin gitu ya. Jadi nanti tugas utama melakukan pendaftaran email, melakukan pendaftaran user, melakukan pemetaan role, kemudian mendaftarkan user itu sendiri itu adalah tugasnya admin, termasuk pendaftaran OTP nanti. Gitu ya. Jadi ini role-nya admin. Kemudian modul anggaran, seperti biasa, jadi sama persis dengan RKKL, Bapak Ibu udah ngalami ini semua, sudah dilaksanakan semua modul anggaran RSPP, ya, dengan redesign sistem penganggaran yang baru. Jadi asumsinya Bapak Ibu udah paham semua nih, udah pada jago modul anggaran, gitu ya. Oke, berikutnya modul komitmen.
Modul komitmen ini kalau boleh dianalogikan seperti aplikasi SaaS modul SPP. Nah, SPP itu di sini. Jadi di dalam SPP itu ada banyak hal ya di dalamnya ya. Ada apa? Ada kontrak ya kan? Ada supplier ya kan? Kemudian ada SPP itu sendiri ya kan? Kemudian ada capaian output ya kan? Kemudian ada apa lagi tuh? RPD, PPDH. Nah, itu ada di modul komitmen nanti. Gitu ya. Jadi kurang lebih ini adalah SPP-nya SaaS gitu ya. Kemudian modul pembayaran di sini, sorry, kelewat. Nah, modul pembayaran di sini ini adalah tata cara membuat SPM. Jadi ibaratnya di sini adalah PPSPM-nya nih, ya. Jadi PPSPM-nya semuanya modulnya ada di sini. Menunya tidak beda, sama persis ya, cuma hanya bentuknya aja mungkin beda dikit gitu ya. Kemarin mungkin untuk Satker Lingkup KPPN Palembang saya udah bagikan juknis ya ke kalian sebelumnya. Kalau masih ingat ya, kalau nggak ada lagi coba di scroll di grup ya. Atau kalau memang udah nggak ada lagi minta lagi boleh, nggak apa-apa, tak kasih gitu. Kalau memang lupa. Nah, modul pembayaran ini ibaratnya adalah menggantikan modul PPSPM dalam aplikasi SaaS. Nah, berikutnya modul bendahara ini harus dipegang oleh bendahara secara langsung, ya. Jadi dipegang oleh bendahara secara langsung. Jadi ini memang bagiannya bendahara. Kalau saat ini Bapak Ibu punya staf bendahara yang didaftarkan adalah bendaharanya, bukan stafnya, gitu ya. Kalau stafnya bantu input atau apa silahkan, monggo ya. Tapi kalau memang idealnya ini modul bendahara ini dipegang oleh bendahara. Intinya tata cara inputnya sama dengan silabi nanti. Gitu. Mungkin kalau untuk pelatihan di belakang nanti kita akan adakan pelatihan pasti ya. Dari KPPN pasti akan ada pelatihan. Cuma kita fokus ke dua hal yang utama ini dulu. Yang pertama adalah email, yang kedua adalah user dan OTP, gitu ya. Mungkin ada yang nanya ya, OTP itu apa gitu ya. OTP itu one time password. Jadi kalau kita misalnya kayak sekarang pakainya inject pin PPSPM ya. Nah, sekarang menggunakan OTP. Sama kayak Bapak Ibu pakai Shopee lah. Misalnya bayar mau Shopee kan ada notifikasi lewat HP. Saya mau login ke Shopee. Nah, ada notifikasi lewat HP nih. Nomor OTP Anda sekian 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 sekian, expire sekian menit. Nah, itu. Jadi nanti tanda tangan digitalnya menggunakan OTP. Itulah fungsinya OTP, gitu ya. Oke, kita lanjut modul persediaan. Ini ya sama seperti aplikasi persediaan. Jadi dia digunakan untuk mencatat persediaan barang habis pakai yang memiliki manfaat kurang dari 1 tahun. Kemudian di bawah nilai kapitalisasi aset. Kemudian dibeli menggunakan akun-akun yang memunculkan persediaan. Contohnya ATK 521811 dan seterusnya. Nah, ini gunanya aplikasi persediaan. Jadi sekarang yang jadi operator persediaan daftarkan sebagai pengguna modul persediaan. Next. Modul aset tetap. Nah, ini digunakan untuk yang saat ini menjadi operator SIMAK BMN. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu megang aplikasi SIMAK BMN, tugasnya nanti menjadi role modul aset tetap, gitu ya. Kalau SIMAN beda lagi. Jadi aplikasinya nanti yang dipegang adalah modul aset tetapnya Sakti dan SIMAN. SIMAK BMN yang nggak dipakai lagi. Nanti gitu, kedepannya seperti itu. Oke, kemudian modul GL dan pelaporan. Nah, ini sumbernya GL dan pelaporan ini adalah operator Saiba. Jadi siapa yang megang operator Saiba, yang saat ini megang Saiba, dialah yang megang modul GL dan pelaporan. Gitu ya. Tapi nanti proses bisnisnya lumayan berubah nih untuk model GL dan pelaporan. Jauh lebih mudah. Tapi nanti akan kita sosialisasikan belakangan ya. Nah, kurang lebih itu. Jadi ini adalah yang megang aplikasi Saiba. Nah, kemudian setiap role pastikan ada konsep checker, maker, approver. Ya, sebagai contoh seperti ini. Jadi ada aplikasi-aplikasi, bukan aplikasi lagi ya, modul. Ada modul dari Sakti itu yang memerlukan ada operatornya, ada validatornya, ada approvernya. Nah, kalau Pak kalau banyak gitu didaftarkan siapa yang didaftarkan? Semuanya daftarin, gitu ya. Semuanya didaftarin, gitu. Sebentar, tak balikin dulu ke awal ya. Kita bahasnya enaknya dari depan. Bentar, lama ini. Oke, dari sini ya. Sebagai contoh kita bahas satu persatu. Kalau untuk modul komitmen, itu harus ada operator. Ya, harus ada operator. Gitu. Modul komitmen harus ada operator. Ya. Kemudian modul pembayaran, yang bikin SPM, itu juga harus ada operatornya.
harus ada operatornya. Nah, kemudian modul komitmen ini itu ada approvernya. Approvernya ini adalah PPK-nya. Jadi ibaratnya operator yang bikin, nanti PPK-nya yang menyetujui. Gitu ya. Nah, modul pembayaran ada operatornya, ada approvernya. Approvernya itu adalah PPS, PM. Gitu ya. Jadi nanti konsepnya checker, maker, approver untuk modul pembayaran dan komitmen ini ada operator dan approvernya, validatornya. Kemudian di sini ada operator dan approvernya gitu. Jadi nanti dua ini akan sinkron di modul pembayaran. Jadi ada operator, ada validator, ada ini ada approvernya gitu ya. Kemudian modul bendahara ini hanya ada operator. Dia tidak ada operator, maker, dan lain sebagainya nggak ada. Jadi hanya ada operator, yaitu bendahara langsung. Gitu ya. Ini untuk modul bendahara. Kemudian untuk modul pelaporan ini ada dua role. Yang pertama itu adalah operatornya. Yang kedua itu adalah approvernya. Gitu. Ada approvernya di sini. Jadi modul pelaporan ini approvernya. Tapi approver untuk modul pelaporan itu adalah KPA langsung. Gitu ya. Jadi nanti untuk modul pelaporan itu ada modul aset, modul persediaan, ya, modul pelaporan. Ini sama. Jadi ada satu orang operator masing-masing modul, kemudian ada approver yaitu langsung KPA-nya. Jadi nanti di sini nggak ada nih approvernya, misalnya maker, checkernya nggak ada di sini, validatornya nggak ada di sini, nggak ada, gitu, nggak ada. Jadi langsung dari operator ke approver, gitu ya. Mohon diingat ya, operator, approver. Berarti yang didaftarkan masing-masing operator, misalnya operatornya satu-satu, berarti kan ada 3 orang. Approvernya, KPA-nya ada 1, berarti 4 didaftarkan untuk ini. Ini 1, ini 1, ini 1, KPA-nya 1, gitu ya. Nah, KPA walaupun dia megang banyak modul, approver di banyak modul, tetapi satu orang kalau sudah punya email sakti hanya dipakai satu email itu aja. Jadi role-nya yang ditambah. Orangnya satu, usernya nanti macam-macam, ya kan? Role-nya masing-masing. Nah, kurang lebih gitu. Kalau mau usernya satu juga boleh, role-nya yang banyak. Nah, kurang lebih gitu. Nanti kalau untuk pendaftaran user kita akan bahas lanjutan gitu ya. Kita fokus ke email dulu. Ya. Kemudian untuk modul penganggaran, nih, modul penganggaran, ini udah kita laksanakan, ada 3 macam dia yang diperlukan, yaitu admin. Admin ini udah ada ya berarti ya. Admin udah ada, kita kecualikan admin gitu ya. Kemudian sudah ada operator anggarannya, sudah ada. Kemudian approvernya KPA, sudah ada. Jadi normalnya KPA nanti itu sudah punya user Bapak Ibu. Tinggal masalah role-nya saja. Jadi logika saya, yang perlu Bapak Ibu siapkan itu adalah pertama, operatornya PPK. Ya, operator SPP. Operator SPP, 1. Kemudian PPK itu sendiri, 2. Kemudian operator SPM, 3. Kemudian PPSPM itu sendiri, 4. Gitu ya. Kemudian operator bendahara, 5. Operator pelaporan, 6. Kemudian modul persediaan, 7. Operator modul aset, 8. Nah, 8 inilah operator yang Bapak Ibu minimal untuk disiapkan. Kalau misalnya bendahara, Pak, kami punya bendahara BPP, ada banyak nih bendaharanya, ya silakan didaftarkan semua ya. Berarti kemungkinan bendahara ini bisa lebih dari 1. Tapi ingat yang megang adalah bendahara atau ininya langsung, atau BPP-nya langsung. Jadi kalau untuk operator, staf bendahara itu nggak make. Oke? Kurang lebih itu ya Bapak Ibu ya. Dari saya untuk email. Udah jelas ya pembagiannya seperti apa. Kira-kira Bapak Ibu harus berapa email yang harus saya siapkan. Ya, ini semoga membantu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu memerlukan diskusi lanjutan, boleh nanti ngubungi saya langsung, nggak masalah gitu ya. Hubungi saya langsung nggak apa-apa. Jadi ini identitas saya. Jadi ini Arifin Indarto, CSO KPPN Palembang, nomor HP-nya 085311646725. Tapi ini diutamakan WA dulu ya. Jadi kalau misalnya ada kendala, ya WA dulu lah. Kalau misalnya ini ya. Kalau misalnya mau ada konsul atau gimana ya, diutamakan. Karena kebetulan saya lagi masih
posisi diklat, jadi ya semoga dapat membantu lah ya tutorial ini. Kemudian saya juga mau sedikit ngulas untuk Satker KPPN Palembang. Jadi tata cara mendaftarkannya kan menggunakan www.kppnpan. Jadi alamatnya ini ya, www.kppnpan. Di www.kppnpan ini, Bapak Ibu masuk ke layanan, kemudian si Delta. Nah, si Delta. Nah, kalau sekiranya Bapak Ibu, wah Pak, saya lupa Pak format SK Sakti, tinggal klik di sini. Nah, ini ada formatnya. Jadi yang di bawah ini ada formatnya ya Bapak Ibu ya. Format SK Sakti sama Excel pendaftaran email. Jangan salah ya. Ini pendaftaran referensi, ini pendaftaran user, ini pendaftaran email. Jadi kalau mau pakainya email berarti yang ini yang diklik. Gitu ya. Nah, ini. Ini contoh SK-nya. Jadi SK-nya udah format baku ya dari PMK, silahkan digunakan. Nah, nanti jabatannya ini sama seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya dia operator. Jabatan perbendaraannya misalnya anggaran, operator anggaran, misalnya operator PPK, operator PPSPM, dan seterusnya. Jadi di sini nanti identitas role-nya itu ada di sini nanti, gitu ya. Dan SK ini sekali lagi ditandatangan oleh kepala kantor, gitu ya. SK ini dibuat. Kemudian ini form Excel seperti ini. Ingat kalau form Excel ini tolong jangan diutak-atik, ya. Jangan diutak-atik. Misalnya ini kan sudah ada apa ya, sudah ada setting field-nya. Jadi saya udah setting nih. Jadi contohnya ini ada yang settingan teks, ada yang settingan number gitu ya. Itu tolong jangan diutak-atik gitu ya. Kalau ini diutak-atik nanti berantakan pas didaftarin nanti error karena kita nguploadnya ke servernya Kominfo. Jadi bukan di aplikasi kita sendiri. Jadi format ini udah baku. Kalau misalnya ada 10 orang ya udah 10 orang di sini semua gitu ya. Pak, kalau saya double Pak, ternyata kesalahan, bukan kesalahan. Kalau double aplikasi filter otomatis. Jadi misalnya di sini Bapak Ibu ada operator anggaran, admin, dan lain-lain, ada di sini semua, nggak apa-apa. Kalau yang sudah punya email akan otomatis difilter oleh aplikasi. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ada kesalahan gitu ya. Cuma yang saya minta bantu dipastikan adalah NIP-nya sama NIC-nya harus benar. Gitu ya. Kemudian ini, kode KPPN, jangan sampai salah. Kalau misalnya salah kode, misalnya ketulis 015, masuk dia Bapak Ibu ya. Tapi nanti masuknya KPPN 015. KPPN Palembang nggak bisa bantu loh itu. Susah. Jadi kami harus menghubungi KPPN 015. Tolong dong atas nama ini diblokir dulu. Baru kami aktifkan di Palembang gitu. Nah ini ruwet. Jadi harapannya jangan sampai salah nih kode KPPN. Kode Satker juga gitu. Misalnya nyasar ke Satker orang. Ya gitu. Kita minta tolong orang itu gitu loh. Ruwet kan ya. Jadi harapannya nggak seperti itu ya. Yang penting kode-kode ini tolong dipastikan benar. Nama boleh pakai gelar, boleh enggak. Bebas ya. Yang penting ada aja namanya gitu ya. Oke. Nanti kalau ini udah dibuat SK sama format ya. SK sama format udah dibuat. Bapak Ibu masuk ke sini, daftar email Sakti. Klik aja di sini. Oke. Klik di sini, nanti ada formnya. Bapak Ibu upload aja PDF SK-nya sama Excel. Ingat ya, Excel. Jadi file ini tadi, yang Excel email itu jangan diutak-atik. Banyak yang diupload itu ikutan PDF, nggak bisa. Ini udah saya filter pakai Excel dia. Jadi tolong yang di sini Excel, yang di sini PDF SK. Ya, diupload aja. Gitu. Nah ini contohnya yang lama ini udah ada 456. Ya, 456 satker. Ini bisa kita lihat gitu ya. Cuma ini yang bisa monitoring adalah petugas KPPN. Gitu ya. Oke. Ini untuk pendaftaran email Sakti. Kemudian ke depannya, kalau sudah ada pendaftaran user itu intinya ya sama seperti email juga, cuma syaratnya agak sedikit beda. Kalau untuk pendaftaran user Sakti, ini ada dua ya. Satu ini pendaftaran khusus Satker baru, yang ini penggantian. Kalau nanti misalnya Bapak Ibu untuk daftarin user tambahan, itu pakainya penggantian ya. Jangan pakai pendaftaran Satker baru. Nah, syaratnya itu hanya ini. PDF surat permintaan penggantian user, PDF SK penunjukan user Sakti, PDF formulir pendaftaran user Sakti, dan terakhir adalah Excel formulir pendaftaran user Sakti. Ingat, kalau ada form Excel dari kami, tolong jangan diutak-atik tabelnya, jangan dipercantik. Kadang ada yang kreatif gitu kan ya, dipercantik gitu. Tapi akhirnya apa? Tolak. Error jadinya aplikasi gitu ya. Oke. Baik, kurang lebih itu Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu memerlukan, sekali lagi kalau memerlukan informasi tambahan, silahkan kontak kami, jangan ragu-ragu. Ya,
Kami siap membantu Bapak Ibu kalau memang ada kendala. Semoga sedikit tutorial saya membantu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.